Kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan aplikasi Keynote, sebuah aplikasi yang terdapat pada alat belajar atau iPad Anda untuk mendukung presentasi yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang sudah terbiasa bekerja menggunakan Microsoft PowerPoint, mungkin akan sedikit kesulitan saat nanti harus beralih ke iPad. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan aplikasi Keynote, sebuah aplikasi yang terdapat pada alat belajar atau iPad Anda untuk mendukung presentasi yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai bekerja dengan Keynote dengan mengklik icon berwarna biru bertuliskan Keynote yang ini. Ya. Nah, tampilan pertama adalah Keynote Lesson atau dokumen Keynote yang sudah kita buat. Nah, kita juga bisa memilih antara Lesson atau Browse. Ya, Browse itu untuk mencari file yang sudah pernah kita buat atau kita impor misalnya dari presentasi yang lain atau dari file yang aplikasi yang lain. Nah, baik, kita untuk memulai kerja dari Keynote ini, silahkan diklik tombol plus yang ada di kanan atas. Ya. Nah, akan muncul seperti ini. Kita bisa milih tema yang standar atau yang wide. Nah, misalnya kita memilih tema presentasi yang ini. Nah, ini adalah layar utama pada Keynote ya. Hampir mirip dengan PowerPoint. Kita tinggal mengganti judul atau isi tulisan dengan tulisan yang kita inginkan. Ya, kita misalnya tulis presentasi. Nah, misalnya seperti ini. Ya, untuk menghilangkan tulisan di bawahnya kita ketuk satu kali. Ya, nanti akan muncul tulisan delete. Nah, seperti ini misalnya. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah terkait dengan berbagai tombol yang ada di atas. Ya, kita perlu tahu tombol yang paling kiri bertuliskan presentation. Nah, ini ketika kita klik dia akan muncul file-file kita atau Keynote Lesson. Nah, kita kembali lagi ke sini. Ya. Nah, tombol yang sebelah kanannya ini layout. Ya, kita memilih jenis layout yang mana. Sebelah kanannya anak panah ini adalah tombol undo atau kalau kita nggak jadi melakukan aktivitas pengubahan objek bisa kita undo ya. Kemudian sebelah kanan ini tombol play sama seperti di PowerPoint ya, ada play-nya. Ya. Kemudian yang tanda kuas ini sangat penting karena kita akan bekerja dengan tanda kuas dan tanda plus ini nanti. Ya, kita akan banyak bekerja dengan tanda kuas dan tanda plus. Apa itu tanda kuas? Tanda kuas ini berfungsi untuk mengubah objek. Ya. Atau kalau tidak objeknya tidak terseleksi seperti ini misalnya, ketika kita klik tanda kuas akan muncul slide layout. Jadi kita akan mengubah tampilan dari background atau layout halaman ini melalui tombol kuas ini. Ya, misalnya kita ingin mengubah seperti ini, nah, mengubah yang ini. Ya. Atau kita ingin mengubah warna backgroundnya dengan warna merah misalnya. Ya. Kalau nggak jadi, kita tinggal undo. Nah, di sini juga kita bisa ganti mau pakai judul atau pakai judul gitu ya. Bahkan kita bisa merubah master slide-nya. Nah, tapi kalau kita tidak jadi misalnya kalau kita klik sebuah objek, misalnya di sini adalah yang kita klik adalah objek tulisan, maka ketika kita klik tombol kuas, ya, maka yang muncul adalah edit untuk tulisan. Ya. Apakah kita bisa mengubah stylenya? Ya. Tulisannya juga bisa kita ubah kurang gede, kita bisa tambah ukurannya dengan menambahkan plus di sini. Ingin kita tebalkan tinggal bold ya. Ingin berada di pinggir tinggal ke pinggirkan ya. Ingin spasinya agak berbeda tinggal kita
ubah line spacingnya. Nah seperti itu. Ya. Ada juga arrange. Nah di sini nanti kalau untuk mengatur tata letak, apakah dia di belakang, di depan, ya, atau di tengah suatu objek gitu ya. Oke, nanti akan kita coba. Nah, ini kalau tulisan. Adapun tombol yang plus ini berguna untuk menambahkan objek. Objek apa saja di sini kita lihat, kita bisa menambahkan foto, bisa menambahkan kamera, ya, bisa menambahkan objek dari hasil gambar kita sendiri gitu ya. Misalnya kita ingin menambahkan objek dari foto, ya tinggal pilih foto yang mana yang ingin kita ambil. Misalnya ini, iya. Nah seperti ini ya. Oke. Nah kalau kita klik tanda kuas objek ini, maka akan muncul ada edit mesh. Edit mesh itu untuk semacam bingkai gitu ya. Ya kita bisa ngatur ya tampilannya. Iya. Bisa juga kita atur banyak hal lain ya. Stylenya ya, apakah kita kasih bingkai, kita kasih bayangan ya, kita bikin skala gitu ya, kita kasih bayangan, dan masih banyak pilihannya ya. Bagaimana kalau kita ingin membuat tulisan baru? Misalnya kita di bawah tulisan presentasi kita mau tulis beberapa kalimat misalnya ya. Nah kita tinggal klik tombol plus. Di objek ini ada namanya basic ya, objek basic ada pilihan basic, ada objek, ada animal, ada nature, ada food, ada symbol, ada education, ada art, ada science ya. Ini objek-objek gambar yang bisa kita tambahkan, dan kita pilih basic kalau ingin nambah teks. Nah, kemudian kita ketikkan teks, nanti akan muncul teks di sini. Kita bisa menambahkan tulisannya di sini. Aku suka Keynote. Iya, seperti ini. Oke. Nah, langkah berikutnya kalau sudah bisa bikin gambar, sudah bisa bikin tulisan, yang paling penting dari presentasi atau Keynote ini adalah fungsi animasi. Nah, letaknya ada di sini. Ya, jadi kalau kita klik animate, ya, maka bisa kita jalankan sebuah animasi. Ya, tinggal kita pilih apakah model, ya, apakah modelnya appear. Ya. Appear itu kalau di Microsoft PowerPoint sama dengan entrance. Apakah add action? Add action itu sama kayak emphasis ya. Apakah modelnya add build out ya, atau apa istilahnya kalau di PowerPoint ya. Oke, itu lebih lengkap tentang bagaimana membuat animasi dengan Keynote akan kita bahas di kesempatan lain. Nah, demikian ulasan mengenai aplikasi Keynote. Selamat berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.